Time to teach you guys a lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jamal Hudri. Saat ini saya berkuliah di Universitas Bakri, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan coba membawakan satu video yang mungkin berbeda dari biasanya, yaitu untuk memenuhi tugas UTS semester 1 dari studi algoritma dan pemrograman. Nah, tugasnya sendiri itu kita diminta untuk membuat suatu flowchart dari case-case yang sudah ditentukan dan menerapkan atau mengimplementasikan flowchart tersebut ke dalam program sederhana menggunakan bahasa Python. Saya kira untuk mempersingkat waktu, mari kita coba lihat case by case dan kita akan bahas case by case untuk tugas UTS dari algoritma dan pemrograman. Nah, tugasnya adalah untuk membuat sebuah flowchart dan program sederhananya dalam bahasa Python. Program yang dimaksud adalah sebuah program untuk menentukan kenaikan gaji karyawan supermarket. Dengan ketentuan sebagai berikut ya. Jadi case A-nya, jika masa kerja di atas 2,5 tahun, maka kenaikan gaji sebesar 1.500.000 per bulan. Dan case B-nya, mencari umur karyawan paling tua dari semua karyawan yang ada, lalu mendapatkan bonus sebesar 5 juta rupiah. Kita akan coba bahas case A, kemudian nanti kita akan lanjut bahas untuk case B-nya. Oke, pembahasan kita mulai untuk case A. Di sini saya sudah membuat flowchart sederhana. Kita asumsikan terlebih dahulu bahwa kita sudah mempunyai database supermarket. Dalam flowchart tersebut, saya tambahkan satu chart storage untuk mewakili tabel data karyawan. Sehingga saat flowchart dimulai, maka variabel seperti gaji pokok, tahun masuk, dan tahun berjalan dapat diambil dari storage tersebut. Kemudian dilanjutkan perhitungan masa kerja dan didapatkan decision apakah masa kerja lebih dari 2,5 tahun. Jika tidak, maka akan mencetak gaji pokok yang sudah didapat di awal. Jika ya, maka karyawan tersebut berhak mendapatkan kenaikan gaji sebesar 1.500.000, kemudian dicetak. Total gaji setelah ditambah besaran kenaikan gaji, maka akan disimpan pada storage kembali, agar di bulan berikutnya gaji pokok yang diambil itu sudah gaji pokok yang terupdate. Oke, dari flowchart tadi kita coba implementasikan ke dalam program sederhana menggunakan Python. Di sini saya menggunakan Google Colab ya, dan saya sudah coba memasukkan atau membuat variabel global tahun masuk, tahun nol, hitung kenaikan, dan masa kerja. Lalu kemudian saya membuat suatu rumus kenaikan gaji dengan variabel nama dan gaji pokok ya. Hal ini sebenarnya untuk membantu nanti menghitung kenaikan gaji dari setiap karyawan. Nah, untuk tahun now-nya saya buat secara default, atau nanti juga bisa diubah, dan masa kerja ini saya gunakan rumus dari tahun now dikurangi tahun masuk. Nah, lalu didapat masa kerjanya lebih dari 2,5 tahun, maka akan di-print nama, gaji pokok ditambah 1.500.000 ya. Kemudian kalau misalkan kurang dari 2,5 tahun, maka akan dilakukan print nama dan gaji pokok saja. Nah, dari rumus-rumus tadi ini kita bisa dapatkan atau kita bisa terapkan variabel-variabel yang memang sudah disesuaikan dengan rumus tadi ya. Contohnya nama, gaji pokok, dan tahun masuk ini. Ini nanti bisa juga diambil dari database jika memang database-nya sudah tersedia ya. Tapi saat ini saya coba lakukan secara manual dan perhitungan terkait ke ini akan masuk ke dalam rumus ini. Lalu kalau misalkan saya coba merubah tahun masuk 2015 dan saya running, maka akan didapatkan kenaikan gaji sesuai dengan rumus tadi. Demikian untuk case A, dan selanjutnya kita akan lanjut ke case B.
Oke, pembahasan kita lanjut untuk case B. Di sini saya sudah membuat flowchart sederhana. Dalam flowchart tersebut saya tambahkan satu chart storage untuk mewakili tabel data karyawan. Sehingga saat flowchart dimulai, maka variabel seperti nama karyawan, gaji pokok, dan umur karyawan sudah didapat. Kemudian dilanjutkan pencarian umur maksimum dari umur karyawan tadi, maka didapatkan decision apakah umur karyawan tersebut sudah yang tertua. Jika tidak, maka karyawan tersebut tidak berhak mendapatkan bonus. Jika ya, maka karyawan tersebut berhak mendapatkan bonus sebesar 5 juta, kemudian dicetak. Oke, dari flowchart tadi, kita coba implementasikan ke dalam bahasa Python ya. Di sini saya sudah mempunyai dictionary data umur karyawan. Lalu kita coba print ya untuk mendapatkan nilai maksimum umur karyawan tersebut dengan menggunakan sintaks max. Nah, ini sudah didapat ya terkait ke datanya. Kemudian saya lanjut membuat rumus supaya mempermudah nanti kita mendapatkan bonus dari setiap karyawan tersebut. Nah, nama karyawan tadi ini didapat dari dictionary, termasuk juga data karyawan. Kemudian dilakukan print dan akan didapat hasilnya ketika gaji pokok kita masukkan ke dalam variabel gaji pokok tersebut. Sebetulnya ini bisa digunakan dari dictionary yang mungkin sudah kita tentukan, namun ini saya melakukan manual terlebih dahulu. Setelah di print lalu maka didapat seperti ini. Demikian untuk penjelasan dari case B. Terima kasih. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and share. See you on next video. A real fighter never runs.